Oke, nah ini saya buat video buat saya sendiri ya sebenarnya, tapi kalau ada kawan-kawan yang nonton dan berfungsi ya bagus juga. Jadi ini saya buat barangkali nanti saya ketemu kapal yang ekdisnya tipe seperti ini juga, Eglob G2 ya. Jadi ini saya mau kenalin fungsi-fungsi menunya dulu. Ini sailing mode ini kalau kita ke mode sailing ya, mode sailing ataupun ini. Terus ini kita kemarin rute yang kita buat. Terus kalau ini planning mode, ini sebenarnya layar semua Ryerson tetapi enggak sentuh dia. Nah, planning mode ini kita tempat untuk buat rute. Nah, ini rute ada yang terdisplay di sini. Kita close. Kalau mau ngeload tinggal di load lagi di sini. Dipilih rute yang udah dibuat. Oke, terus kalau mau ngedit, mau buat kayak PNI, parallel index atau seperti ini ya, batas-batas sektor traffic atau terang-terang ada observation, no-go area, kayak gini kita buatnya di sini user chart. Di user chart di sini ada semua. Kita edit dulu, tapi ini kita close dulu ya. Kalau misalnya mau buat baru, klik new, mainkan di sini ya. Semua garis, pilih garisnya, terus klik di layarnya kayak gini. Untuk klik kanal untuk remove, atau habis itu kalau memang udah selesai di save. Kalau ada yang mau di delete bisa di delete dari sini. Misalnya kita delete, pilih salah satu, not save, not save. Kayak gini, ada yang mau perlu kita delete, kita tinggal pilih mana yang mau di delete. Oke. Terus fungsi kedua ini kita close. Ini chart loader. Chart loader ini kalau kita mau update petanya di sini. Update INC. Kita punya di sini. Kita pilih scan drive. Nanti kita masukin, colokin USB-nya, baru kita scan drives. Nanti dia muncul untuk update inventory, untuk munculin kita punya inventory INC ya. Inventory INC. Oke, terus kalau ini inventory yang kita punya. Terus ke report. Report ini kalau misalnya kita buat rute, ini kan kita ke Cilacap ya, rencana nanti udah terbuat rutenya. Kalau mau buat rute dan kita mau lihat report daripada peta yang kita punya, kayak ini kan saya harus order 6 peta atau 6 INC, dan ada 2 peta yang expire. Nah, kalau kita mau ngeliat ini peta yang reportnya ini, kita generate report, pilih yang ini, terus pilih rutenya, waypointnya dari waypoint pertama sampai waypoint akhir, terus generate report. Nanti dia tersedia di integrator. Oke. Kalau kita mau ambil report weekly kayak ini ya, saya punya ada 7 peta expire, total ada 83 peta. Karena kalau expire biasanya saya langsung hapus, ada peta expire langsung hapus, karena takutnya begitu ada PSC naik atau inspeksi itu jadi temuan. Jadi saya hapus langsung. Kalau peta yang ini expiring atau butuh permit baru, ini ada 12 peta. Nanti setelah minta peta baru yang ke Cilacap dia bakalan bertambah. Nah, ini di generate report lagi. Nanti kita bisa ambil lagi di integrator sini. Kita bisa ambil di integrator, di file manager. Kita pilih yang report. Tinggal kita pilih ke tanggal yang terbaru. Tanggal sekarang, kalau ini kan kemarin tanggal 12 bulan 9 saya udah ambil generate reportnya. Kalau sudah selesai di copy, di sini nanti kan kosong nih, kita kopinya kan pakai ini. Kalau nanti itu browse dulu flash disk, tapi setelah flash disk sudah dicolok ya, browse dulu, nanti muncul di sini flash disknya, pilih, baru kita copy ini.
Oke, ini kita exit dulu, exit. Habis itu kita akan navigasi mode lagi. Udah tadi untuk report. Kalau ini juga kita mau tahu INC ini weekly keberapa gitu, di sini ada. Di sini kalau mau lihat weekly keberapanya, terus IO-nya weekly keberapa juga di sini sama 36 ya. Nah terus setting ini nggak perlu, terus setting. Nah ini kalau kita library di sini tunjukin library. Kadang inspektor tuh nanya tunjukin library Ekdismu, oh tunjukin di sini this library. Ini maksudnya simbol-simbol di peta itu ini pengertiannya gitu. Terus Naptex di sini kebetulan nggak connect ya, jadi nggak ada. Naptex nggak connect, jadi nggak ada. Jadi sini Naptexnya manual kita masukin update. Kalau alerts itu cuman kayak ini kita udah keluar dari traffic tadi, anchor watch, alarm. Setting kita, kalau setting itu bukan setting itu ada di ini. Kalau left hand dia jadi di sini, right hand ini menunya jadi di sini. Menunya di sini atau di sini itu right hand. Kalau ini kan dalam selling mode apa aja yang di display sininya, tapi di sininya nanti. Jadi kalau kita selling mode, kita misalnya nih data sheet selling mode kan ini semua yang di display. Kita balik lagi ke setting, ini mode, selling mode, terus planning mode apa aja yang nanti muncul di sininya di toolbars bawah. Oke. Nah, kalau mau tahu juga IHO-nya presentation library-nya itu versi keberapa, di sini juga. Nah, kita masuk aja ke setting, ada di sini dijelasin. Presentation library versi 402 S6 edition, oke. S67 IHO. Terus kalau sini dalam selling mode labelsnya itu kelihatan, kita mau tampilin di sini nih. Misalnya kalau kita ke selling mode, nah ini yang mau kita tampilin, itu ngaturnya di situ setting. Habis itu kayak ini, itu sistem setting. Kalau ICE data per ownership ini. Oke, kita lanjut lagi. Berhubung tadi ada telepon dari kamar mesin nanyakan hujan angin kan di luar, ya benar hujan angin karena di bawah alarm lampunya katanya. Oke, kita balik lagi ke Ekdis. Nah ini ICE data per ownership, ini sebenarnya kita setting di ICE ya. Di ICE kita ada di depan situ. Nah, itu kita setting di ICE. Jadi nanti tampilannya untuk memastikan data itu udah kita save, masuk ke sini lagi. Oke, posisi anchor. Oke, terus ICE ini ya, ini untuk settingan ICE. Nggak harus ke sana, kita jauhan. Oke, habis itu kita balik lagi. Nah, di sini untuk unload ataupun load rutenya kita pakai navigasi. Klik navigasi. Terus kita pilih rute. Ini unload. Nanti kan kalau saya unload, ini rute saya kan, rutenya nih masih hilang. Tuh, hilang kan? Nanti kalau load lagi ya kita pilih load lagi. Kemarin kita dari bau-bau ke bau horizon via Karimun. Nah, kita via Karimun. Oke, kita load lagi. Terus ini propertiesnya udah dicek, tapi ada dangers ini apa ya, jadi kadang ada tipe kalau kita lewat daerah-daerah yang yang perlu perhatian khusus, kita perhatikan. Jadi cek dulu dangerous atau enggak. Terus anti grounding untuk mengatur kita punya safety parameter. Sekarang kan maksimal drag kita itu 7,5. Jadi kita punya safety parameter drag 7,5, dynamic UKC as per company policy is 1 meter, vertical safety ini maksudnya yang air draft, shallow counter ini plus daripada squat
spotnya tambah predicted by maximum speed. Terus ini safety counternya, settingan safety counter saya kasih 13, sebenarnya 12 poin sekian, saya kasih 13, deep counter 30. Terus tadi on shift. Nah ini yang tampilan untuk GPS posisi kita diambil dari main positionnya, GPS 1, GPS 2 secondary seperti itu. Terus headingnya by gyro, speednya by speed lock, nanti ground ringnya sudah tadi. Terus on shift. Nah untuk on track itu misalnya on track itu gimana ya, on track itu gini, saya susah jelasin dengan kata-kata. Ini kan bekas yang tadi kita lalui ya, nah atau yang kita tadi pada saat anchor. Kalau kita on tracknya kita matiin, ini on tracknya kita matiin, ini on track kita matiin, nanti hilang, hilang, nah, seperti itu. Oke, terus navigasi lagi, kita on tracknya kita kasih 24 jam aja. Udah rute tadi untuk load unload. Nah ini manually select users. Nah ini seperti logo area atau apa yang kita masukin tadi itu di sini kita save dengan namanya ya, logo area atau parallel index yang kita gambar kita ambil di sini. Terus kemana lagi ya? Kalau mau buat eta ya, eta kadang-kadang kan kita ini ditanya kapten, tampilin etanya di sini. Ini kan ini untuk waypoint berikutnya, etanya sampai kapan ini untuk ini kan waypoint berikutnya ini 1 jam 51 menit dengan speed sekarang ini karena ada hujan ini sebenarnya, jadi speed ininya naik. Oke, terus mana lagi ya? Nah itu tuh untuk speednya di sini nih kapal Queen Century ya, ini kita harus klik begini untuk tampilin etanya, klik kanan pilih label. Jadi untuk etanya itu akan display itu di sini display, tapi dengan catatan pada saat kita bikin rute planning mode itu, planning mode ya kan, atau rute itu tadi kita di rute ini kalau bau-bau tuh horizon Singapura ya Karimun. Oke. Nah ini jangan lupa time zone nya kita harus rubah time zone nya. Nah untuk balik lagi ke time zone, kalau kita untuk mengganti time zone nya kapal kita di setting ya, setting, terus kita sistem setting. Nah ini VTC offset, ini untuk ganti time zone nya kapal ECDIS, time zone nya ECDIS. Oke, saya rasa itu dulu untuk fungsi ini untuk ERDL nya, electronic steering line. Ini bisa digeser-geser, klik misalnya di sini dia juga ke sini, klik ke sini dia ke sini. Ini kalau diklik kanan salah satu dia bakalan bisa kita pindah ke kapal langsung, connect ke kapal gitu. Oke, terus kalau traffic ini untuk semacam ARPA 1, 2 apa target kita gitu. Oke, situ dulu. Nanti ini untuk pengenalan ECDIS nya. Kalau yang untuk ngatur terang gelap itunya di sini di day. Ini kita klik, nanti ada dash yang lebih gelap. Terus night mode. Kita paling sering pakai night mode atau dash kalau saat malam. Karena ini kita pakai yang day biar lebih terang. Oke, untuk switch off biasanya kita masuknya di setting, action, navigation mode, terus switch off. Exit dulu, terus switch off ke sistem shutdown. Nanti kalau dia udah exit navigation mode dia langsung ke sistem shutdown, baru kita sistem shutdown, balik lagi ke navigation mode. Oke.
selesai dulu, nanti ada lagi untuk cara buat rute, terus cara update sama cara minta peta. Nah, ini mana tahu untuk pengganti ataupun saya jumpa di kapal yang menggunakan ECDIS yang sama, jadi ataupun kawan-kawan yang cari informasi tentang ECDIS ini, E-Globe G2 bisa dipakai. Syukur-syukur berfungsi lah. Oke, terima kasih.